Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasal ini menerangkan tentang tata cara sholat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, ya. Fi umurin tukhalifu fiha al-mar'ah war-rajul, tukhaliful mar'ah ar-rajul fi sholati. Wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'a. Pelaksanaan sholat bagi laki-laki dan perempuan ada 5 perbedaan, ya. Farrajulu yujafi ayyarfa'u mirfaqaihi an jambaihi wa yukilu batnahu an fakhidaihi firruku'i was sujudi. Seorang laki-laki ketika melaksanakan sholat maka sikut atau siku kaki tangan ini harus diangkat, dan ini lebih gagah, lebih lebar ini, dan perut juga agak diangkat ke atas, ya, ketika rukuk dan sujud. Kemudian wa yajharu mau fi maudil jahri, nah, bisa mengeraskan suara di tempat yang disunatkan untuk dibaca keras. Wa idza nabahu asabahu syai'un fi sholati sabbaha. Kalau laki-laki bermakmum dengan laki-laki ketika terjadi masalah di sholatnya, maka ketika harus memberikan suatu peringatan yang memang disertai dengan niat zikir, ya, maka harus dengan membaca tasbih subhanallah. Tapi sekali lagi because di zikri, ya. Because di zikri saja benar, ma'al i'lam benar, tapi kalau cuman i'lam saja baca tasbihnya, ini menyebabkan sholatnya batal. Berikutnya perbedaannya adalah wa auratu rajuli ma baina surratihi wa rubbatihi. Auratnya laki-laki yang harus ditutup adalah antara pusar dan lutut, ya, pusar ke bawah, lutut ke atas. Kalau pusar, amma huma falaisa minal aurati, ya, bukan aurat itu. Jadi kalau surrah war rubbah itu bukan aurat. Wal mar'atu tukhalifu rajul fil khamsi fa innaha tadumu ba'daha ila ba'din. Ketika rukuk sujud itu lebih ditempelkan, ya, lebih ditempelkan, ini mendekat begini. Jadi kalau laki-laki enggak, tapi kalau perempuan ini lebih ditempel, dadanya agak dikempit, ini. Qala rahimahullahu ta'ala fatul siku batnaha bi fakhidaiha. Perutnya nempel dengan dua paha di dalam rukuk dan sujud. Wa tufidu sautaha, bagi perempuan melirihkan suaranya di hadapan laki-laki lain. Tapi apabila perempuan sholat sendirian, ya, atau hanya golongan perempuan saja, fa in sholat mufaridan anhum, jauh dari laki-laki, ya, maka dipersilakan suaranya dikeraskan. Wa idza nabaha syai'un fi sholati sofakot, ya, sofakot. Apabila perempuan mengingatkan imamnya ketika terjadi kekeliruan mungkin, ya, maka dengan cara tepuk tangan,
Bidorbil yumna ala dhahril yusra, ala dhahril yusra. Bidorbil yumna ala dhahri yusra. Ya, begini. Walau dorobat batnan bi batnin because dilakbi wala qalilan ma'a ilmi tahrim batalat sholatuha. Ya boleh. Ya. Kalau sengaja ada unsur mainan, tepuk begitu, maka sholatnya bisa batal. Adapun khunsa kal mar'ah. Wa jamu badanil mar'ah al khurruh auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Jadi seluruh badan perempuan merdeka. Ini dulu, zaman dulu ada, zaman masih ada perbudakan, budak laki-laki, budak perempuan, auratnya antara budak laki-laki, budak perempuan sama dengan auratnya laki-laki. Tapi kalau perempuan merdeka, seluruh aurat perempuan harus ditutup kecuali wajah dan dua tapak, dua ini apa itu telapak tangan. Wa hadhihi auratuha sholati amma kharija sholati fa auratuha jami'u badaniha. Menurut kitab ini ya, jadi auratnya perempuan keluarga kita itu sudah sesuai dengan aturan ketika melakukan sholat. Tapi untuk di luar sholat, ketika perempuan kita itu beraktivitas, qala rahimahullah ta'ala, sehari-hari ya, itu kita mengikuti pendapat di dalam Nahdlatul Ulama ini longgar. Ini wajah, kemudian tapak tangan ini ya. Ini tidak perlu dilebarkan. Qala rahimahullahu ta'ala wal amatu karrajuli fi sholati fatakunu auratuha ma baina surratiha wa rubbatiha. Sama seperti tadi itu. Faslun fi adati mubtilati sholati. Fasal berikutnya adalah menerangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Walladhi yubtilu sholata ahada asara syai'an, yang membatalkan sholat. Jadi sholat bisa batal disebabkan melakukan salah satu daripada 11 perkara. Yang pertama al-kalamu al-amdu, mengucapkan sesuatu, mengucapkan sebuah ucapan dengan disengaja. Berikutnya wal amalu al-kathiru, melakukan suatu gerakan yang bertubi-tubi seperti 3 jangkah dengan sengaja. Qala rahimahullahu ta'ala amdan kana dzalika aw sahwan, atau lupa pun juga batal. Wa amal amalul qalilu fala tabtulu sholatu bihi. Adapun pekerjaan yang sedikit ya, 1 kali, kemudian apalagi kalau terpisah tidak bertubi-tubi, maka itu tetap dihitung satu. Nah, di ketika harus menggaruk di saat gatal tidak bisa ditahan, maka jangan sampai bergerak bertubi-tubi sampai 3 kali gerakan, agar supaya sholatnya tidak batal. Wal hadatsul asgharu wal akbaru, dia berhadas kecil atau berhadas besar. Wa hudusun najasati, terjadi qala rahimahullahu ta'ala bersentuhan atau kejatuhan najis, adanya sebuah najis yang baru terjadi, allati la yu'fa anha, ya, allati la yu'fa anha, jadi najis yang memang tidak diampuni. Walau qala saubi najasatun yabisatun fa nafadha saubahu halan lam tabtul sholatu. Seandainya ada najis kering jatuh kepada pakaian kita, maka buang tanpa harus pegang
najasahnya, dilemparkan dengan cara apa itu, dikipatno, maka sholat tidak batal. Wanggisaful aurati amdan fa in kasafahar rihu fasataroha fil hal lam tabtul sholatuhu. Membuka aurat dengan sengaja hukumnya batal, tapi apabila umpama dibuka oleh angin, maka segeralah tutup, baik ditutup dengan tangan atau dengan sarungnya dikembalikan lagi, maka sholatnya tidak batal. Wa taghyirun niyati, merubah niat, ka'ayyan wal khuruj minas shalah. Merubah niat itu seperti niat menyelesaikan sholat, menyudahi sholat. Merubah dari sholat fardu dirubah, ya nggak ada pekerjaan, nganggur, jadi moro-moro niatnya dirubah qala rahimahullahu ta'ala ke kegiatan yang lain. Wastidbarul kiblati, dan memalingkan atau merubah posisi dengan mungkur kiblat, membelakangi kiblat. Wal uklu wasyurbu, makanan, minuman, kasirun kana ma'kul aw masrub aw qalilan, ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid daraini amin. Adanya makanan, ya makan. Jadi ketika ada selilit, jangan dimakan, dibuang. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala, jangan minum di dalam sholat, jangan makan. Makan di luar sholat, bagaimana mungkin? Sholat yang mangan, doyan mangan. Selanjutnya wal kohkohatu, tertawa, wadohku, tertawa, cekikian. Yang berikutnya wariddatu wahiyya qat'ul islami qaulin aw fi'lin, memutus Islam yang ta'anud, ya na'udzubillah, itu adalah merupakan pekerjaan yang sangat konyol. Faslun fi adadi rakaat di sholati wa rakaatul faraidi sab'ata asyara rakaatan. Pasal ini menerangkan tentang hitungan rakaat sholat fardu dalam sehari semalam, mulai dari zuhur sampai subuh, di pekerjaan di rumah, bukan dalam qashar di perjalanan, kecuali hari Jumat. Hari Jumat tidak 4 rakaat, kalau zuhur 4 rakaat, kalau Jumat 2 rakaat, seluruhnya ada 17 rakaat. Amma yaumul jum'ati fa adadu rakaati faraidi fi yaumiha khamsata asyara rakaatan. Ya, kalau pada hari Jumat, maka jumlah rakaat berkurang 2 menjadi 15 rakaat. Ya, kalau di perjalanan nanti ya ada yang dikosor, akan menjadi 11 rakaat. Ya, zuhur, asar, dan isya'nya dikosor. Qala rahimahullahu ta'ala fiha arba'un wa salasuna sajdatan. Di dalam 17 rakaat itu ada 34 sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan. Ada 94 takbir. Ada 9 tasyahud, ada 9 tasyahud. Ya, ada tasyahud awal dan tasyahud akhirnya dihitung. Qala rahimahullahu ta'ala wa asyru taslimatin, ada 10 salam, wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan. Ya, kalau tadi ada 34 sujud, karena di setiap rakaat ada 2 kali sujud, ya. Kalau ini adalah 153 pembacaan tasbih, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal a'la.
Wa jumlatul arkani fi sholati mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan. Di total keseluruhan ada 126 rukun. Bis subhi salasuna ruknan wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan. Di dalam subuh 30 rukun, di maghrib 42 rukun, di 4 rakaat ada 54 rukun. Qala rahimahullahu ta'ala wa man ajaza anil qiyami fil faridoti limasyaqqatin sholat jalisan. Barang siapa tidak mampu berdiri di dalam sholat fardu, dipersilahkan sholat sambil berdiri, sambil duduk. Barang siapa tidak mampu duduk, dipersilahkan sebisanya. Wa man ajaza anil julus sholat muttaji'an, dipersilahkan untuk sholat dengan tiduran. Ya Rabbi qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.